warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nikmatnya sedekah, insya Allah banyak berkah. Banyak banget. Banyak banget nih ya orang yang mungkin suka nggak kepikiran. Kita kan kalau sedekah tuh mikirnya buat apa yang kita pengenin. Buat hajat kita, buat nambah rezeki, mempermudah kesulitan dan segala macam. Tapi ternyata sedekah juga bisa buat temen. Oh, Kita bersedekah untuk mendapatkan teman, bersedekah untuk ditempatkan di lingkungan yang baik. Nah, seperti tema kita pada hari ini pemirsa, judulnya adalah sedekah ya membuat kita bertemu dengan orang soleh. Masya Allah. Kan kita pengen dong Pak ada di lingkungan yang benar, berteman dengan orang yang benar. Kalau kita punya segalanya tapi ketemu dengan orang yang kurang tepat, bisa kehilangan segalanya juga gitu. Iya. Tapi kayaknya itu bintang tamu. iya, ini udah datang nih kayaknya. Aku jemput dulu ya. Papa mau Iya. nih Kak, ada surat Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Nah ini pemirsa namanya Haji Didik. Masya Allah. Tadi disampaikan sama Kak Wirda pemirsa. Haji Didik, Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Kak Wirda ternyata sedekah juga bisa membawa kita pada lingkungan orang-orang yang saleh. Nah sebelum saya nyapa Kang Didik, ini pemirsa ada zikir bagus banget. Ayat 101 ya. Surat Yusuf. Surah Papa. Ya doa supaya kemudian kita tuh dikumpulkannya sama orang baik aja. Sama orang soleh gitu. Ya usah kalau cuma ngumpul sama orang soleh ntar gimana? Ya gini kalau kita pakai doanya Nabi Yusuf. Doa di 101 surat Yusuf, kita ketemu yang nggak benar aja, itu jadi benar. Gitu. Iya benar, saking hebatnya nih doa. Masya Allah ya. Baik, kita langsung kemudian sapa Zoom dulu Kak. Oke. Ya udah ada Zoomers nih, ada Saiful Komar dan kawan-kawan. Nanti kita akan zooman ya. Tuh udah standby semua di TV nih, di depan layar kaca, Masya Allah. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Kang Didik, bener nggak sih sedekah itu ngedeketin Kang Didik, ngerasanya Kang Didik ketemu sama orang-orang soleh gitu? Apa iya begitu? Apa gimana? Sangat merasa sekali saya. Sangat terasa. Ya. Karena ketika saya di Jakarta udah 10-an tahun belum melakukan itu, setelah melakukan itu memang Masya Allah. Setelah melakukan sedekah, ketemu dia tuh sama yang Ya. bagus-bagus, baik-baik gitu. Baik-baik. Seperti Ustadz yang soleh-soleh. Aduh, amin. Ini juga jadi concern sebagian orang, Pak. Apa tuh? Karena kadang mereka tuh mikir lingkungannya nggak baik, jadi nggak bisa melakukan baik. Melakukan hal baik, pengen sedekah, pengen sholat, pengen gini gitu. Merasa nggak bisa karena lingkungannya nggak mendukung gitu. Tapi ternyata gimana caranya biar lingkungannya mendukung itu kita sedekah dulu gitu. Sallallahu. Kalau kita niatnya baik itu Allah ngedeketin gitu orang-orang yang baik ke kita gitu. Gitu. Oke, punya cerita apa Kang Didik yang bisa dibagi nih sama saya, Wirda, Kak Kumi, sama pemirsa nikmat sedekah? Ya. Waktu itu sebenarnya udah lama sih saya melakukan sedekah itu. Tapi dulu belum teratur. Belum teratur. Asal senang aja bikin ngasih orang, senang gitu. Jadi hati kita juga senang gitu. Tapi ketika saya mulai usaha itu, saya mulai bikin pembukuan, lalu saya ada kelihatan profitnya, saya keluarin. Saya memang dari dulu penggemar Ustadz gitu. Masa? Saya praktekkan itu dari 2,5%. Pertama kali saya sedekah 800.000. Tahun 2000-an lah. Terus setelah merasakan itu saya tambah lagi 5%, tambah lagi 10%. Itulah Masya Allah. Itu banyak memang keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita duga. Oh sekarang nih pengusaha ya? Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Apa bergerak di bidang? Saya properti dan marmer granit. Wush, properti dan marmer granit. Ini hantaman COVID gini ngaruh nggak? Ya sebenarnya kalau dampak sih merasakan, cuman ya kita sabarin dan syukurin aja. Iya, keren. Dan syukurin. Sabarin dan syukurin. syukurin. Insya Allah. Mulai dulu usaha berapa ini duit modalnya? Modalnya 6.500.000. Oh iya? Ya. Cuman cukup buat nyewa tempat aja. Oke. Ketika mulai itu udah jalanin sedekah itu udah? Udah, cuman belum teratur. Yang tadi itu ya? Ya.
Baru kemudian dirasa ada keteraturan, terus naik gitu. Naik. Setelah saya mulai per bulan pertama saya bikin pembukuan, saya keluarin teman 2,5%. Nah itu 2,5%. Pertama kali saya sedekah 800.000 tadi itu. Lalu bulan berikutnya nambah 3 kali lipat. Wih. Itu kan akhirnya saya tambah lagi, wah 5% kali ya. Itu naik itu sampai 10% gitu. Dan memang benar Kak, jadi kalau kita sedekah itu, yang jadi marketingnya Allah. Yang jadi pembawa proposalnya Allah. Yang nerima proposalnya juga Allah juga. Yang ngasih dagangan Allah juga. Jadi kayak di take over semua gitu. Ini yang terjadi sama Kang Didik ya, Le, ya? Ya insya Allah. Sampai kemudian akhirnya jadi menjelma bagus ya. Iya. Itu awal mula usaha yang granit itu tahun berapa itu? Itu tahun 2004. 2004 Ya. sampai saat ini berarti udah berkembang pesat sekali ya. Ya alhamdulillah. Saya 2004 akhirnya 2012 saya berkembang properti. Granit tetap jalan, marmer tetap Properti jalan. itu perumahan gitu maksudnya? Perumahan. Bangun perumahan? Membangun, saya beri tanah, saya bangun, saya jual. Wih, boleh kerjasama nih. Gitu. Iya. Prospek. Aspek kerjasama sih emang minta. Iya. Pemirsa, jadi orang itu mesti punya emang otak dagang. Biar kata pemirsa karyawan juga, dagang aja. Ya. Ya, kan bisa ninggalin istri dalam keadaan istri dagang. Deh jalan dulu ya, itu abang nggak habis makan ikan tongkol lo jual aja. Gitu. Iya, iya. Jangan buat siang. Ada sisa makanan pagi buat siang, buat dagang. Gimana caranya? Status WA aja bos. Iya benar. Ya, Ada pisahin yang bagus di itu lagi, kasih jangan bekas di suami, ya. Maksudnya biar otak tuh dagang gitu loh, jangan bertahan hidup di masa krisis, ya Kang Didik ya. Iya betul. Saya suka bilang sama tetangga dan teman-teman, tapi bilangnya kayak apa setelah yang berikut ini. Segmen 1 udah mau habis ya Bang? Anterin dulu Bang. Ya nanti kita lanjut lagi ceritanya di segmen yang kedua. Ya pemirsa yang baru gabung, aku mau sedikit preview di segmen 1 tadi. Ini bagaimana sedekah itu bisa membawa berbagai keajaiban. Salah satunya mendekatkan kita dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Tadi tuh Papa ada mau cerita ya, cerita apa tadi kepotong? Iya soal menangani krisis. Ya. Jadi emang harus dibangun semangat dagang. Minat dagang, keinginan dagang, bukan bertahan. Nah, dengan kita kemudian